Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dosen penguji uji kinerja LPK UIN Salatiga yang saya hormati, perkenalkan nama saya Faikun Nuha SPD. Saya mengajar PAI di SMK Ma'arif 6 Ayah Kebumen. Dan juga saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 3 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030251767. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMK Ma'arif 6 Ayah pada kelas 11 dengan menggunakan materi menghindari minuman keras dan narkoba. Dalam pembelajaran ini kami menggunakan metode Project Basic Learning. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Masih baik semua. Oke, untuk pada pertemuan kali ini, sebelum nanti pembelajaran, silakan salah satu untuk mengawali memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa, mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya absen. Agustin Dwi Susanti, Alia Listiarini, Amelia Fitrianingrum, Salisatul Fitriah. Pada pertemuan kemarin itu kan kita sudah menjelaskan tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Ada beberapa yang kurang bagus dari seorang pelajar, yaitu terjadinya perkelahian, baik secara individu ataupun rombongan. Kalau rombongan namanya apa? Perkelahian yang rombongan, tawuran. Oke. Tawuran ataupun single itu sama saja, sama-sama tidak baik. Nah, kemarin dijelaskan ada loh remaja yang sangat dirindukan oleh surga atau dirindukan oleh Allah. Itu remaja yang bagaimana? Remaja yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Oke, remaja yang selalu hidupnya itu tergantung kepada Allah untuk beribadah. Itu yang materi yang kemarin, pertemuan kemarin. Nah, untuk yang sekarang nanti kita lanjutkan, yaitu menghindari tentang minuman keras dan juga narkoba. Oke, kemarin untuk narkoba dan juga minuman keras, kemarin kan sudah disinggung sedikit lah, baru mau menyinggung sedikit, yaitu ada yang mengatakan itu khamr, ada yang mengatakan itu arak dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan untuk materinya yang sekarang. Tapi sebelum ke materi itu, kira-kira menurut kalian, ini menurut kalian ya, menurut kalian nanti setelah pembelajaran ini apa yang dihasilkan? Nah, sebelum ke pembelajaran itu, maka terlebih dahulu kita review dulu apa sih manfaat dari pembelajaran tentang keharaman atau menghindari minuman keras dan narkoba. Yang pertama, tujuannya memecahkan masalah minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Artinya bagaimana? Nanti ketika kalian sudah mempelajari ini, kalian tahu loh, ini hukum minuman keras dan hukum narkoba secara hukum syariat. Karena kita beragama Islam, maka menggunakan syariat Islam.
Hukumnya apa? Secara agama ini untuk mengetahui bagaimana sih ketika saya ada masalah, saya harus larikah ke miras atau ke narkoba. Nah, ini menggunakan perspektif agama Islam. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran kalian akan membuat poster sebagai bentuk partisipasi kita menangkal terjadinya penyalahgunaan atau penggunaan miras dan narkoba terutama di lingkungan remaja dan lingkungan pendidikan. Oke, sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu, seberapa siap sih kalian mengikuti materi ini? Ada pengetahuan apa kira-kira yang sudah kalian dapatkan sebelum mendapatkan materi ini? Yang pertama, mengapa kita harus menghindari miras dan narkoba? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Karena narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan fisik yang serius, bahkan bisa berujung pada kematian. Oke, karena bahayanya. Mengapa kita harus menghindari miras dan narkotika? Karena bahayanya. Oke, bahayanya salah satu tadi disebutkan, bisa bahkan sampai membunuh. Oke, yang kedua, apa sih hukum mengkonsumsi miras dan narkoba? Siapa yang menjawab? Saya. Oke, Mutia. Hukumnya adalah haram. Haram. Oke, secara syariat hukumnya haram. Oke, yang ketiga di situ ada apa sih dampak negatif mengkonsumsi miras dan narkoba? Siapa yang menjawab? Saya. Oke. Dapat mengakibatkan kecanduan dan mengganggu kesehatan dan psikologi. Oke, kecanduan, kesehatan dan psikologi. Oke, ternyata kalian sudah sedikit paham ya tentang bahaya-bahaya dan hukum-hukum narkoba. Karena ini sebenarnya sangat-sangat familiar di lingkungan kita, itu sangat familiar. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kita bahas bagaimana hukum minuman keras dan apa sih dampak negatif dari minuman keras dan juga narkoba. Oke, kita lanjut. Sebelum sampai ke situ, ini ada kisah seorang ahli ibadah yang beribadah lebih dari 70 tahun. Kan ada yang mengatakan dia sangat sakti, secara kebatinan juga sakti. Dia bisa terbang. Itu dalam kisahnya. Memiliki beberapa santri. Karena dia ahli ibadah, dia akan selalu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya. Suatu saat, iblis itu tidak terima kalau ada seorang ahli ibadah yang selalu semangat untuk beribadah. Kalau kalian membaca kitab Talbisul Iblis, itu di situ tipu daya iblis itu luar biasa. Yang ahli ibadah akan ditipu dengan ibadahnya. Yang ahli maksiat juga akan ditipu dengan ibadah. Jadi iblis kalau menipu manusia itu dengan ibadah. Salah satunya ini. Seorang iblis itu menjelma menjadi seorang manusia, bertamu ke rumahnya Kiai Barseso. Soanlah. Dia menginap selama 40 hari. 40 hari dia beribadah terus. Karena dia menginap di rumahnya ahli ibadah, iblis menggodanya, dia ibadah mengungkuli melebihi orang yang ahli ibadah itu. Selama 40 hari. Barseso ini sudah mulai tertarik Barseso. Dia anak tamu dan yang luar biasa ya. Ibadah yang ngungkulinya. Dia resepnya apa sih? Baru penasaran. Ditambahi maning iblis, kayaknya Pak Yai, saya akan di sini masih 40 hari lagi kayaknya. Kebetulan saya di sini nyaman untuk melakukan ibadah. Bahasa basinya iblis seperti itu. Tambah sampai 80 hari. Luar biasa ibadah. Selama 80 hari ini, mulai Barseso ini benar-benar mulai tertarik dengan kehebatan iblis dalam rangka beribadah. Bahkan dia ingin berguru, dia tokoh agama, ulama besar, dia ingin berguru kepada seorang iblis. Apa jawaban iblis ketika
Kiai Barseso kepingin berguru kepada iblis. Barseso itu disuruh memilih, maksiat yang mana yang ingin kamu lakukan? Akal sehatnya Barseso apa? Dia tidak mau membunuh, dia tidak mau memperkosa. Hilangkan dulu akal sehatnya dengan cara minuman keras. Yang terjadi apa? Dia melakukan pemerkosaan dan melakukan pembunuhan. Tuh, maka tadi disebutkan benar bahayanya minuman keras itu bahkan lebih dari sekedar kematian saja. Pegang kepala, pegang pipi, pegang jidat, konsentrasi, lakukan apa yang saya katakan. Ada loh ternyata jidatnya di sini. Ada masih. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Yang pertama itu pengertian khomer atau miras. Miras dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan khomer. Khomer ini berasal dari bahasa Arab. Di sini dijelaskan khomer adalah jenis-jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti narkoba termasuk makna dari khomer, karena segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran, bukan hanya berupa minuman saja. Kita langsung ke hadisnya, ke ayatnya ya. Di situ ada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Oke. Ada yang mau membaca ini? Oke, kita baca bersama-sama mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam min amalis syaitan. Arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nih. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surah Al-Maidah Oke, ayat 90 sampai 91. Dalil yang kedua itu yang menjelaskan tentang apa itu khomer. Ngan Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu haramun dalam Rawahul Muslim. Di sini menjelaskan semua yang memabukkan itu disebut khomer. Tugas kalian sekarang itu membuat poster. Ini nanti saya bagi menjadi berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Karya posternya nanti salah satu dari beberapa kelompok ini untuk maju mempresentasikan. Jelaskan maksud dari poster itu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil poster kami yang bertemakan bahaya narkoba dan narkotika. Jadi di sini ada tulisan "Say no to drugs, it will kill you", yang artinya katakan tidak pada narkoba karena itu akan membunuhmu. Dan di sini ada kami menggambar ganja yang termasuk dalam psikotropika. Dan di sini ada nikotin yang termasuk ke dalam zat adiktif. Dan di sini ada miras yang termasuk dalam narkotika. Kenapa di sini semuanya dikatakan berbahaya? Karena dapat mengakibatkan kecanduan, juga dapat mengganggu kesehatan kita. Jadi teman-teman, narkoba itu bukan solusi, namun awal dari kehancuran kita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mewakili. Sedikit saya jelaskan. Ini gambar stop ya, menggunakan tangan. Di sini ada narkotika, ada ini psikotropika, dan narkotika, dan ada zat adiktifnya. Oke, ini contoh poster yang lengkap seperti ini tadi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Zat adiktifnya ini nikotin dan alkohol. Merokok itu pasti menghisap zat adiktif. Oke, terus yang terakhir kita simpulkan dari beberapa tadi materi yang telah kita lewati, itu kesimpulannya apa? Miras dan narkoba adalah sesuatu yang dilarang syariat ataupun hukum negara. Apa pengalaman kalian setelah belajar tentang materi narkoba ketika terjadi di lingkungan kalian? Salah satunya ini, hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Sebab itu saya pilih kegiatan positif dan menjauhi aktivitas negatif seperti perkelahian, miras, dan narkoba. Setuju tidak? Setuju. Belum pernah berkelahi kalian? Belum. Oke. Yang kedua, semua pihak harus menghindari melabeli. Melabeli siapa? Menjas seseorang sebagai pelajar yang nakal. Tidak boleh loh menjas orang dengan predikat nakal. Karena jika tidak, pelajar nakal itu akan terus menjadi pelajar yang nakal. Karena label tersebut sudah merasuk di dirinya. Yang ketiga, merokok itu boleh saja. Karena bahayanya sangat kecil meski ia termasuk zat adiktif. Setuju, ragu-ragu atau tidak setuju? Tidak setuju. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, dari saya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam membahas pelajaran. Semoga dengan materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan kalian benar-benar sebagai generasi remaja untuk masa depan negara, calon pemimpin-pemimpin bangsa, hindari semua jenis narkoba dan miras. Di samping itu haram, itu juga akan berefek buruk kepada kita dari segi fisik atau dari segi kesehatan dan juga dari segi psikis. Sosialnya terganggu, maka akan mudah mendapatkan predikat yang buruk. Oke, setuju ya menghindari narkoba? Setuju. Oke. Terima kasih dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk bersama-sama. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.